Ya, Andai kata Pak Harto dengan kelebihan dan kekurangannya itu benar-benar kemudian dipahlawan nasionalkan, ya, tolong ya, Presiden Habibie juga. ya, Karena beliau juga punya jasa. ya, Mega juga. ya, ya, Gus Dur. ya, Ya, ya kemudian SBY. Ya ya. semua juga harus kalau Setuju. kalau Pak Harto kan masing-masing tidak sempurna juga. Ya, Tapi ya, Jokowi, ya, ya, why not? Nah, ya, Prabowo memang masih harus membuktikan karena belum selesai kan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendiskusikan mengenai pro dan kontra untuk pemberian anugerah gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Dan wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia edisi Mei 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh yang sangat luar biasa, pasti semua kita sudah kenal, seorang budayawan, seorang musisi, mungkin juga seorang bisnismen, yaitu Bapak Jaya Suprana. Apa kabar Pak Jaya? Terima kasih Pak Bambang. Kehormatan Iya, bagi saya diundang lagi oleh iya, tokoh Pak. tokoh bangsa Bambang Susatyo. Ya, betul. Jadi Pak Jaya sudah beberapa kali berdiskusi dengan kanal kami. Nah, saat ini mungkin Pak Jaya bisa cerita sedikit tentang kegiatan terakhir ini. Kalau saya sih melihat banyak podcast juga Pak Jaya, juga banyak masih mengurus Museum Rekor Muri. Nah, mungkin Pak Jaya ada cerita sedikit kegiatan. Silakan Pak Jaya. Ya, sementara ini memang saya anu, masih mengurus murid, kemudian juga masih apa menulis ya banunya di situ dan kalau yang penting pada saat ini, nah saya berusaha melayani kehormatan yang diberikan Pak Bambang Sodono kepada saya. Itu yang paling penting sekarang. Baik, Pak Jaya. Saya pernah wawancara, antara lain dulu juga wawancara tentang Pak Harto, walaupun tidak dimaksudkan untuk diskusi tentang gelar pahlawan. Tapi karena wacana ini sekarang muncul, maka saya Belum, ingin belum. mendapat apa penegasan kembali. Jadi bagi Pak Jaya Suprana itu bagaimana posisi Pak Harto selain sebagai seorang presiden juga bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Monggo Pak Jaya. Saya justru sebetulnya mendukung Ya, apa yang juga sedang diperjuangkan Pak Bambang Sadono, yaitu mengangkat Pak Harto sebagai pahlawan nasional bangsa dan negara Indonesia. Saya pada prinsipnya setuju.
dengan apa yang Bapak lakukan dan teman-teman tentu lakukan, saya sangat setuju. Karena kebetulan saya masih kelompok generasi yang waktu itu terus terang menikmati apa yang diperjuangkan Pak Harto untuk Indonesia, yang menurut saya tidak terbantahkan, yaitu membangun ekonomi Indonesia. Itu saya kira sulit membantah kenyataan bahwa kondisi ekonomi pada masa Pak Harto itu suka tidak suka harus kita akui lebih baik untuk menghindari istilah jauh lebih baik ketimbang kondisi ekonomi pada masa yang disebut sebagai Orde Lama. Nah, kalau kita menyaksikan itu memang luar biasa sekali apa yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia dari negara yang dianggap paling miskin, kemudian mulai masuk ke negara yang berkembang, bahkan kemudian akhir-akhir ini sudah masuk ke, ke apa eh, generasi negara juga ke 20 negara yang memiliki daya ekonomi terbaik di planet bumi ini. Itu memang saya merasakan sendiri walaupun sebagian dari awal Orba yaitu tahun 70-an abad ke-20 saya berada di Jerman. Jadi saya tidak merasakan langsung tetapi saya mendengar kabar dari keluarga dan teman-teman yang berada di Indonesia bahwa kondisi ekonomi Indonesia di masa kepemimpinan Soeharto itu berkembang pesat. Ya, saya tidak terlalu percaya karena saya tidak melihat sendiri. Tapi waktu saya kembali ke tanah air, saya terpaksa mengakuinya juga. Dan juga waktu itu kebetulan saya bersahabat dengan ya, Pak Pak Bambang tentu kenal Ya, almarhum Suparjo Rustam. betul. Dia Ya, yang sangat saya hormati maupun almarhum Sudomo ya ya. sebagai Menko Polkam terus itu dulu namanya apa itu wah yang Pangkop Kamtip ya itu Laksus. pokoknya anu lah anu dulu istilahnya itu ini apa buldognya Pak Harto ya anunya ya dan bahkan kita ingat gerakan anti korupsi dimulai oleh Pak Jomo. Itu anti pungli kan waktu itu istilahnya. Iya, iya. Ya, Pak kemudian Jaya, itu ya saya menikmati karena begitu gerakan Pak Domo itu masuk perguruan tinggi nggak pakai uang pangkal sehingga saya bisa kuliah. nggak pakai uang pangkal maupun uang ujung nggak ada. Tapi memang saya mengagumi lah kedua beliau itu di samping tentunya Pak Surono ya itu kan tiga su itu kan dahsyat sekali itu Surono, Suparjo, Sudomo itu menurut Ya, saya itu dream team. ya, Ya kabinet terbaik Indonesia kan dialami oleh pada masa Pak Harto itu. ya, Anunya ya. pada masa tiga su itu menonjol ya itu ya di samping Bambang Sadono tentunya ya. Nah itulah Enggak. kita kita betul-betul menurut saya itu dream team itu ya anunya. Nah Ya, ya, maka itulah saya sangat setuju dan mendukung dengan ya, konsekuensi tentu banyak yang tidak setuju dan tidak ya, mendukung ya apa yang ya, sedang Anda lakukan itu ya karena saya ya, tahu banyak pihak
itu apa tentu punya alasan tersendiri untuk memiliki pendapat yang beda dengan pendapat Ya. Pak Bambang Sudono dan saya. Hmm. Walaupun sebenarnya saya juga bisa beda pendapat kalau kita mengingat dulu pasca G30S itu kan Hmm. terjadi suatu prahara nasional yang mengerikan sekali. Ya. Pasca Ya. G30S. Ya. Ya. Yang menurut saya bahkan lebih mengerikan ketimbang Mei 98. Itu Hmm. Pak Bambang Sajono mungkin juga mengalami ya itu. Ya. Ya. Ya usia aja berapa waktu itu? Saya kelas 4 SD, Pak. Berapa? SD ya. SD. Kalau saya sudah sebetulnya usia sudah 14, jadi sudah Ya. sudah sudah sadar lah gitu ya. Ngeri Ya. sekali. Dan yang Ya. penting ayah kandung saya di Bali itu terbunuh atau menghilang. Hmm. Tidak tahu Hmm. termasuk daftar orang hilang yang sampai sekarang nggak tahu siapa Ya. yang Ya. menghilangkan atau apa ya Ya. karena nggak Ya. jelas ya jadi maka saya Ya. juga nggak bisa dendam kepada Ya. siapapun karena saya nggak tahu. Ya. Nah, kalau yang itu Ya. menculik ayah saya Pak Bambang Sadono, nah, saya bisa Ya. dendam kepada Anda kan. Tapi kalau ini Ya. nyangkut Baik. Pak Harto, Ya. nah, itu beliau Ya. kan Ya. ada di Jakarta, Baik. nggak tahu beliau Ya. apa yang terjadi di sana. Ya. Ya. Makanya Baik. saya biasa Pak. Ya. bersahabat dengan seseorang yang saya nggak perlu sebut namanya di Bali, orang tokoh ya. Hmm. Itu Ya. dia terkejut waktu mendengar ayah saya itu masuk daftar orang hilang. Beliau sendiri nggak mengaku pada Ya. waktu itu beliau termasuk yang apa mendukung gerakan anti PKI itu kan anu di situ. Ya. Ya. Termasuk Ya. dia waduh, Ya. waduh Pak maaf loh saya dulu termasuk tapi saya nggak kenal ayah Anda. Ya Ya. makanya ya saya Baik. nggak Ya. bisa lah dendam Ya. itu. Nah, Ya. tapi ya Ya. sebenarnya seharusnya itu kan semua para sejarawan pun ada yang menyatakan itu semua tanggung jawab Pak Harto. Tapi Ya. menurut dia saya nggak bisa ya membenci Pak Harto karena Ya. di samping saya nggak kenal dan saya yakin Pak Harto pun tidak tahu pembunuh apa penculikan ayah saya itu tidak tahu. Nah, maka Ya. saya ya kesan saya kok Pak Harto tuh minimal bagi saya subjektif ya, yaitu Ya. dia bukan orang jahat gitu loh. Ya. Apa bisa Ya. aja setelah Baik. terjadi Ya. atau di luar sepengetahuan beliau. Dan saya kira Ya. Pak Harto tidak sedemikian gila ya sampai bilang kita Ya. bunuhin itu sesama kita. Presiden tidak Ya. bilang begitu. Ya. Ya. Dia cuma bilang Ya. ya tolong Baik. ini dibereskan. Mereka yang melakukan dalam tanda kutip kudeta itu tolong di apalah dibereskan anunya Ya. urusan ini. Nah, Ya. kemudian pelaksana Ya. pelaksananya Ya. itu yang menerjemahkannya semua Ya. mereka sendiri kan. Baik, Nah, itulah Pak sementara Jaya. yang bisa saya sampaikan. Ya. Silakan Anda gali Ya. lagi dan Ya. saya sendiri juga. Ya, Pak. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025 dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Ya, begini Pak Jaya. Apa yang disampaikan Pak Jaya tadi banyak sudah menjadi pengetahuan umum bagaimana Pak Harto berjasa untuk bangsa dan negara. Tetapi secara pribadi Pak Jaya kan pernah bertemu langsung Benar, dengan Pak Harto, ya. sehingga bisa menceritakan kira-kira apa? Karena ada penulis dari luar yang memberi julukan Pak Harto itu The Smiling General, jadi orang yang terlalu tersenyum. Oke, ya. Oke, saya
sebetulnya tidak sesering ketemu Pak Harto seperti saya ketemu Gus Dur. Ya. Kalau Gus Dur itu saya hampir tiap hari saya itu berada mendampingi atau memaksakan saya untuk mendampingi Gus Dur. Padahal Gus Dur sendiri, Ya. kok kamu selalu di sini terus sih? Aduh, dia, saya mau belajar kenegaraan dari dari Gus Dur, dia bilang. Nah, kalau dengan Pak Harto, saya pertama kali dan satu-satunya kesempatan bertemu dan cukup lama walaupun ya cuma sekitar 2 jam itu pada waktu saya diangkat menjadi duta PMI Hmm. oleh Pak Harto. Saya dilantik sebagai duta PMI, kemudian didampingi tentu dengan dua supporter saya, yaitu Pak Suparjo Usam dan Pak Ibnu Sutowo. Ya, Oh. itu saya didampingi. Nah, saya masih ingat benar. Betul apa yang dikatakan itu the smiling general, bibir beliau selalu tersenyum. Tapi senyum beliau beda ya, panunya dengan senyum saya. Kalau senyum saya dengan ya cengengesan begitu, tapi beliau tuh senyumnya itu berwibawa. Dan waktu itu kan saya juga masih kurang ajar sekali. Saya merasa diri saya itu pinter dan pinter bantah gitu. Dan saya waktu itu diterima Pak Harto setelah pelantikan, kemudian diajak ngobrol bersama. Kemudian saya perhatikan waktu itu Pak Parjo dan Pak Ibnu Sutowo itu diam aja terus ya. Ya. Diam terus ya. Pokoknya Pak Harto ngomong apa mereka diam aja kecuali ngangguk-ngangguk kepalanya gitu kan. Pokoknya berdua itu yes man lah anunya. Nah saya waktu Ya. itu mau membuktikan bahwa saya mampu membantah beliau. Akhirnya saya Ya. membantah. Beliau bilang Ya. begini, saya bilang, ya tapi, pokoknya anu lah, saya Ya. tidak setuju. Gitu. Ya, tidak seperti Ya. sekarang saya wawancara dengan Anda kan saya tidak membantah Anda. Ya, tapi kalau itu saya sengaja membantah beliau, Ya. itu tuh Pak, pertama waktu saya membantah begitu, diam. Beliau diam, tapi senyumnya nggak hilang Pak, diam. Ya. Tapi mata beliau tidak memandang ke saya. Ya. Saya masih dianggap ngomong ini apa ini ya, Tina Gundul. Oh, waktu itu saya Gundul sama si Gondrong tuh Tina Gondrong. Ini ya Ya. pokoknya udah dianggap saya. Ya. Ya, ya. Nah, akhirnya kemudian beliau ngomong lagi lah. Saya pikir wah dia nggak bisa bantah kan. Nah kemudian saya bantah lagi. Hmm. Nah di situ saya ditendang oleh kaki saya ditendang oleh Pak Parjo belah saya untuk memperingatkan kamu jangan kurang ajar ya. Tapi saya nggak Ya. perlu apa, tidak perlu ditendang pun saya kaget Pak. Ya. Itu Pak Harto wajahnya tetap tidak mau ke arah saya. Beliau nggak sudi, Ya. 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 Tapi mungkin saking jengkelnya, walaupun sambil tersenyum, matanya itu melirik Pak, melirik. Ya. Itu Ya. jadi kayak lagu dulu lirikan matamu itu ya, itu. Ya itu ternyata lirikan matanya beliau itu Pak. Waduh, sakti mandraguna itu Pak. Saya itu mengkeret, langsung mengkeret. Sebab saya melihat seolah-olah kepala beliau itu membesar. Jadi kayak Oh. keripik Romo gitu loh Pak. Ya, Ya. kaget saya. Saya terdiam Pak. Dan Ya. sejauh Ya. itu Ya. saya nggak berani ngomong apapun. Jadi menurut saya beliau memang punya karisma yang Ya. tidak dimiliki sembarang orang. Ya. Jadi apa leadershipnya beliau itu sudah terpaku pada wajah beliau itu. Ya. Itu Ya. itu betul Pak. Saya kan dapat percaya tahayul. Saya waktu Ya. itu, waduh, Ya. ini, waduh, ini saya bukan berhadapan dengan manusia biasa. Ya. Nah,
Tentu yang saya ceritakan ini ditertawakan oleh para pembenci Pak Harto, ya, dianggap aja sebenarnya ini dasar tahayul dan macam-macam begitu ya. Ya, Tapi ya, itu kenyataan, Pak. Saya ya, nggak tahu, Bapak kan dulu pastinya sering ketemu Pak Harto ya, sebagai tokoh ya. waktu itu KNPI ada dia kan itu. Ya, Ya, kemudian saya, Golkar kan. ya, ya. Nah itu. Saya bertemu ketika menjadi peserta kursus Lemhanas itu ketemu Pak Harto langsung. Dan kesan Anda? Ya, hampir sama dengan Pak Nah, saya. ya Anda kan seselera dengan saya. Iya. Oh, Nah, Pak, pernah lagi saya ya, ketemu kok Pak Harto. Bentar ya, lagi. Ada sekali. Oh, waktu beliau menganugerahkan piagam penghargaan pemuda berkarya. hmm, Waktu itu di kalau nggak salah di Senayan itu, nah, beliau nyerahkan itu. Tapi ya beliau nggak ingat dengan saya, cuma ya saya ya. bangga sekali waktu itu menerima penghargaan itu langsung dari Pak Harto. Ya, baik. Nah, Pak Jayap kan pernah berkomentar. Jadi Pak Harto itu sedemikian rupa selain apa pemimpin teknokrasi gitu ya, tapi juga pemimpin budaya yang sangat luar biasa, terutama memahami budaya Jawa. Pernah ketika membuka Kongres Bahasa Jawa pertama di Semarang, itu pidato tanpa teks menguraikan filsafat Hono Coroko itu Oh, luar iya, biasa. iya, 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 iya. Saya walaupun tidak hadir pada acara itu, Ya. tapi dari dulu saya merasa berguru kepada Pak Harto jarak jauh tanpa Ya. ketemu. Jadi seperti Ya. Bambang Ekalaya berguru kepada Hmm, Dono. Jarak jauh kan? ya, Anu, ya, membuat patungnya Dona, kemudian dia berguru ya, kepada itu buat berguru memanah. ya, Kalau saya ya, berguru kepada beliau yang saya akui ya. itu saya nggak pernah dapat dari lain itu tentang kearifan Jawa. Hmm, Terus terang ya filsafat Jawa sebetulnya situ. ya, Walaupun istilah filsafat ini tentu oleh mereka yang akademisi filsafat itu nggak pernah disetujui ya, tapi menurut saya itu ya, filsafat. Ya, ya, kalau Jerman boleh punya filsafat, ya, kalau Prancis boleh punya filsafat, Cina boleh punya, India boleh, Jepang boleh. Nah, kenapa ya, Indonesia nggak boleh punya filsafat, termasuk ya, Jawa? ya, Menurut saya dan sampai saat ini filsafat Ojo Dumeh itu ya, merupakan kearifan yang paling mendalam maknanya dari semua kearifan. Maupun itu kearifannya Shakespeare, maupun itu kearifannya Sartre, maupun itu kearifannya Goethe, maupun itu kearifannya Bertrand Russell, atau siapapun, ya, tidak ada yang mendekati kedalaman filsafat Ojo Dumeh. tunggu Wah, ya, itu ya, dahsyat loh, Pak. ya, Ojo Dumeh itu, nah, ada benar sekali. Jadi menurut saya jalur kebudayaan yang apa beliau wariskan pada bukan hanya bangsa Indonesia, pada umat manusia sebetulnya, ya, yaitu sangat berarti, yaitu kearifan ya, Jawa. Ya kemudian Hasabrata dan lain-lainnya apa ya, Manunggale Kawula Gusti, ya ya, atau aduh lain-lainnya itu banyak dah apa empan ya, papan, ya ya, Jawa dahsyat Pak. ya, ya, Coba kita kalah umum aja.
Kemudian di dalam tradisi kepemimpinan Pak Harto juga memperkenalkan mikul dhuwur mendem jero. Nah, itu kalau bukan orang Jawa itu mumet, Pak. Apa kuwi Iya, nomor dua kok nomor dua kayak apa sih di omong sing di apa namanya dan didukung dan dipendem itu iya, apanya gitu ya. iya, Tapi iya, bagus sekali, bagus sekali. Ya saya terharu kok kalau ingat itu. Ya, ya Pak Harto tentu manusia biasa, Pak. iya, Walaupun beliau punya karisma, tapi ya tetap yang biasa. Yang tentu punya kelebihan, tapi tentu punya kekurangan. Ya. iya, Nah, tapi siapa sih manusia yang sempurna? Abraham iya, Lincoln juga nggak sempurna, Pak. iya, Benjamin Franklin, kemudian apalagi yang namanya Donald Trump ini, malah saya bingung mencari mencari sisi baiknya beliau itu apa sebetulnya gitu loh. Ya, tapi keren. Anu, kalau menurut saya, ya saya kalau ada kata saya tidak boleh mendukung, ya ya saya minimal tidak keberatan. iya. Ya, kalau saya nggak boleh, apa kamu punya hak apa? Dukung, ya, ya, ya sudah. Iya, Saya punya hak iya, untuk tidak keberatan. Kalau Pak Harto itu iya, diangkat menjadi pahlawan. iya, Cuma pesan saya, iya, iya, ada kata Pak Harto dengan kelebihan dan kekurangannya itu benar-benar kemudian dipahlawan nasionalkan, iya, tolong iya, Presiden Habibie juga. iya, Karena beliau juga punya jasa. iya, Mega juga. iya, iya, Gus Dur, iya. ya, ya, kemudian SBY. Ya Iya. semua juga harus kalau Setuju. kalau Pak Harto kan masing-masing tidak sempurna juga. Iya, Tapi iya, Jokowi, ya iya, why not? Nah, iya, Prabowo memang masih harus membuktikan karena belum selesai kan. iya, iya. Tapi katanya pahlawan nasional itu harus mati dulu ya Pak ya. Iya, betul. Ya sudah kalau gitu tunggu sudah. Nah, kalau Gus Dur ya sudah. Habibie juga Sudah. sudah. Habis Ya ini, jadi ya. yang dua itu Eh, ya tolong ya. ada juga yang apa perjuangkan. Ya. Jangan Ya, kemudian baik. Pak Harto kita perjuangkan, kemudian Gus Dur, apalagi dan Pak Habibie yang saya juga cukup Ya, dekat, itu tidak diperjuangkan, rasanya saya memang nggak adil gitu loh. Anunya. ya. Baik, setuju Pak Jaya. Jadi semua presiden saya kira layak karena kalau tidak istimewa pasti nggak jadi presiden itu kan. Iya, ya, kalau ya, itu. Bayangin aja, anu Pak Prabowo itu anu berjuang sampai berapa puluh tahun itu gigih itu berjuang Iya, sampai akhirnya anu itu kalau beliau nggak punya kelebihan nggak mungkin ya anunya. iya. Setelah terbit majalah Kampus Indonesia edisi ke-6 April 2025 dengan topik mundurnya Profesor Hikmanto sebagai rektor setelah mencapai akreditasi unggul. Prediksi Profesor Suyanto tentang puncak disrupsi di tahun 2030. Juga Kampus Indonesia yang sedang mempersiapkan buku 100 Rektor Inspirasi Indonesia sebagai model inovasi untuk menyambut Indonesia Emas. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Nah, kemudian Pak Jaya, kan banyak orang yang mengira karena Pak Harto itu seorang militer, maka apa ketika berkuasa itu pendekatannya juga militer. Padahal ketika diangkat itu resmi diangkat oleh MPR. Artinya waktu pejabat maupun presiden pertama itu juga keputusan MPR. Kemudian bahkan ketika berhenti pun beliau sendiri yang minta berhenti, yang kemudian disahkan juga oleh MPR. Nah, menurut saya pertanyaan saya begini, eh, apa sih sebenarnya manfaat kalau Pak Harto diangkat jadi pahlawan nasional bagi Pak Jaya dan apa kerugiannya kalau Pak Harto diangkat jadi Oke. eh, apa presiden. Jadi itu antara kehitung-hitungan manfaat dan apa kekurangannya apa?
Kalau saya pribadi, tentunya subjektif ya. Pendapat saya itu Ya, Pak. nggak ada yang objektif kan. Itu tentu Ya, subjektif. Begini, sebagai penggagas Museum Rekor Dunia Indonesia, ya, saya tahu betapa pentingnya penghargaan bagi bangsa Indonesia yang menurut saya itu bangsa yang paling tidak bangga terhadap diri sendiri. ya, Kita kalau banggakan itu kan, wah kalau dan sekarang produk Cina ya, ya kalau SMK ya, kan kita kan ketawain ya memang walaupun ya kenyataannya memang lah mana memang belum ya, jadi-jadi kan. Tapi ya, kita itu pemuja asing ya, dan saya mendirikan MURI itu karena itu. ya, Menurut saya kita nggak bisa menjadi bangsa yang besar benar-benar apabila kita tidak bangga terhadap diri sendiri. Saya ya, menggunakan istilah bangga loh Pak, bukan sombong ya. ya, Beda ya, loh Pak. Ya, ya, bangga dengan sombong itu beda. Tapi kita itu sangat lemah dalam semangat kebanggaan nasional. Maka saya pernah mengusulkan kita cukup kebangkitan nasional ya, itu cukup ya, bagus sudah. Kita sudah bangkit. Nah, bangkit itu kan gini Pak. Bangkit itu kan dari horizontal, kemudian ya. bangkit menjadi vertikal. Nah, Ya. bangkit terus pernah kejlungup Pak. Nah, kejlungup itu kan bahasa Jawa juga. Iya, Yang iya, nggak apa-apa. Kejlungup bahasa Inggrisnya apa? Coba mau apa saya? iya. Ya, lain bukan kejerumus, ya, tapi kejelungup ya itu karena kebangkitan yang Sungguh. tidak berhenti. Ya, Kita harus ya, berhenti bangkit ini. Kemudian pada saat itu kita pertahankan kondisi kebanggaan itu, kondisi vertikal itu dengan kebanggaan nasional. ya, Ya kita harus bangga naik, ya susah juga ya maksudnya. ya, Sebetulnya yang terus saya idam-idamkan itu kan kita tuh harus bangga pakai handphone bikinan bangsa, bikinan Indonesia sendiri. ya, Tapi kita ya, bangganya itu kan sama iPhone. Nah, itu ya, bahkan itu satu simbol menjadi simbol wah ya. kehebatan kalau pakainya iPhone seri yang terbaru. Padahal saya nggak ngerti iPhone saya itu yang anu apa yang tahun seri 7 itu dibandingkan yang Ya, seri 16 yang kalahnya cuma kameranya. Loh, ya ya, tapi iPhone kan bukan untuk kamera. Ya kalau mau kamera ya saya beli ya, kamera aja ngapain pakai iPhone. Ya, ya, tapi ya. iPhone saya masih berfungsi. Baik, Dan ya. ditertawakan orang Nah, ya brand. ya, Karena ya. Pak belum ada Jaya, iPhone apa-apa handphone di ya, Indonesia. ya, Jadi kembali lagi Pak, ya, apa ya, perlunya kita memperlawakan Pak Harto? ya. Kebanggaan nasional. Oh, ya. Jadi kebanggaan nasional disertai catatan-catatan apa yang kurang itu jadi tugas kita untuk memperbaiki. Nah, Kira-kira seperti tentu itu. ya kita sadar bahwa apa tentunya ya tapi kan Pak Harto sudah wafat ya. Tentunya beliau Ya, tidak punya kesempatan untuk mengkoreksi diri sendiri. Ya ya, kelirumologi itu kan ya ya, hanya bisa dilakukan oleh gitu. orang yang masih hidup, Pak. Tapi kalau itu Ya, ya sudah itu kekeliruan beliau. Seperti kalau kita anggap pembunuhan, penculikan ayah kandung saya, itu kan bisa dianggap ya, kekeliruan kan. Tetapi ya, masa saya nuntut sama Pak Harto, apa itu dia ya, ayah ayah saya kembalikan, lah kan nggak bisa. ya, Jadi ya kita harus menerima bahwa ketidaksempurnaan itu ada di mana-mana. ya, Siapa bilang Abraham Lincoln sempurna? Enggak. ya, Siapa bilang Mahatma Gandhi sempurna? Enggak. ya. Kalau dicari pasti ketemu. Jadi pahlawan atau kebanggaan nasional itu memang apa dalam tanda petik harus kita apa kreasi atau kita ciptakan, Pak. Ya kita dukung ya.
Ya. Nah, kan begini Pak. Anugerah kepahlawanan nasional itu kan bukan di tangan rakyat. Ya. Anda kan nggak bisa kan memaksakan itu. Ya. Ya. Ya, kita kan hanya bisa menyarankan, mendukung, Ya. tidak Ya. keberatan. Tapi ya monggo. Sekarang dibutuhkan kelegowoan dan Re- keojo-dumehan eh, penguasa yang berkuasa menganugerahkan ya. kepahlawanan nasional itu. Ya. Ya. Baik, Sama halnya seperti Pak. anugerah Nobel itu kan kita bisa Ya. aja menyarankan mau ngamuk-ngamuk atau apa menulis, tapi keputusan kan berada di tangan Dewan Juri Ya. anugerah Nobel itu. Ya. Ya. Baik, Pak Jaya, terakhir. Jadi Pak Jaya tadi menyebut bahwa rakyat tidak bisa ikut mengambil keputusan. Tapi kalau menurut feeling atau menurut pengamatan, perasaan apa yang dirasakan Pak Jaya, itu sebenarnya rakyat kira-kira kemana ini? Mungkin hanya klaim, tidak ada surveinya, tidak ada penelitiannya. Menurut Pak Jaya itu sebagian besar rakyat Indonesia senang, setuju atau tidak kalau Pak Harto jadi pahlawan nasional? Kalau saya pasti tidak semua rakyat Indonesia itu setuju. Itu Ya, pasti Pak. ya. Masih, tapi tolong Pak, sudah jangan polling itu kan tergantung siapa yang bayar Pak nanti anunya. Ya, ya jangan ya sudah. Ya kalau Ya, menurut saya sudah. Kalau Pak Bambang dengan teman-teman yang saya lihat ya. itu betul tulus apa mendukung hal ini itu sudah maju aja terus ya tanpa Baik. peduli berhasil apa enggak. Pokoknya Ya, berjuang, ya seperti dulu lah. ya, Pejuang-pejuang kemerdekaan kita tuh kan tidak ada yang yakin kalau kita akan ya. menang. Ya, 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 kalau kita baik. akan merdeka tuh pokoknya setelah Ya, merdeka ya sudah berjuang terus ya, apa gigih seperti ya, Pak Dirman segala itu ya mereka dengan segala ya. keterbatasan yang berjuang terus. Baik. Luar biasa. Terima kasih sekali. Saya hanya ingin menambah disclaimer sedikit bahwa pengusulan itu memang menggunakan nama Bambang Sadiono Center, tapi saya sebenarnya tidak terlibat langsung. Jadi mungkin itu teman-teman dan mereka tahu kalau saya pasti setuju. Iya, 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 iya. Iya, kalau Jadi orang lain. saya kira kan Ya, waktu Pak Bambang mengumumkan melalui WA itu Anda eh, itu kan saya yang mungkin pertama menyatakan setuju gitu kan. iya, iya, Makanya Anda nah ini kebetulan ini saya tangkap aja dia iya, untuk iya. saya Baik, bergabung ke barisan pendukung ini. iya, Nah, saya dukung baik, baik. Ya, ya. terima kasih sekali Pak Jaya Suprana atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Pak Jaya sehat terus dan masih bisa memberi sumbangsih kepada perjalanan bangsa dan negara. Terima Terima kasih, kasih. sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi keempat, April 2025. Membahas mengenai pengaruh Bank Emas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dampak Koperasi Merah Putih dalam hadirkan kesejahteraan rakyat secara konkret, peran para taipan lama dan baru dalam membangun perekonomian Indonesia, serta kesiapan Indonesia dalam mewujudkan swasembada ekonomi hijau. Untuk berlangganan dan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi kontak yang ada pada video